Ada Ibu. Di sini dijelaskan shadiqul masduq ya. Orang yang benar lagi dibenarkan perkataannya. Nabi itu tidak perlu diragukan lagi, yang ada Ibu ya. Apa yang Nabi katakan, pastilah apa yang Nabi sampaikan itu benar. Termasuk apa saja yang terjadi di alam rahim. Nah, Ibu ya, sudah dijelaskan kemarin, ini yang cukup detail. Di alam rahim 40 hari sebutannya dengan arba'ina yauman nutfatan, nutfah. Jadi pertama itu nutfah. Apa nutfah itu? Nutfah itu sesuatu yang melekat. Ya. Bayangkan perkataannya saja dipilih oleh Nabi sesuai, Ibu. Sesuatu yang melekat. Hari ini kita ada audio. Kita ada visualisasinya bagaimana sel sperma itu melekat pada sel telur, habis itu baru melekatlah ke dinding rahim. Betul ya? Maka Nabi pilih katanya nutfah, sesuatu yang melekat. Luar biasa tidak? Luar biasa ini. Ya. Kemudian apa? Summa mananya? Summa yakunu 'alaqah. Kemudian jadilah segumpal darah. Mithla dzalik summa yakunu mudghah. Kemudian jadilah segumpal daging. Maka setelah itu diutuslah malaikat. Nah, kita bahas itu yang sekarang ya. Diutuslah malaikat untuk meniupkan kepadanya ruh di dalamnya. Meskipun mungkin kalau dari medis 4 bulan ke bawah juga kalau sudah ada detak jantungnya terdeteksi. Tapi ingat Ibu, detak jantung itu bukan berarti ruh ada. Ruh itu hal yang berbeda dengan detak jantung. Apakah ketika detak jantung berhenti ruhnya musnah? Tidak. Ruhnya berpindah tempat, berpindah alam. Yang tadinya menyatu dengan jasad jadi terpisah gitu kan. Jantungnya mah tetap ada kan, hanya nggak berdetak aja gitu. Hanya Ibu ya nggak berdetak, meninggal gitu Ibu ya. Nah, maka ditiupkan ruh dan diperintahkan dengan 4 kalimat. Menuliskan rizkinya. Akan kata Ibu, oleh Allah kita ini sudah ditentukan rizkinya. Saya dapat satu permisalan menarik ketika seorang bapak mengajarkan ke anak perempuannya. Ibu, misal Kang Afwan lah. Aka, misal ini mah ya, dah kalau nyatanya mah sulit gitu. Akangku saya sekarang dikasih 100.000. Senang tidak? Tanpa prestasi apapun, tanpa melakukan apapun, semua hidup berjalan biasa saja. Tiba-tiba hari ini ku saya dikasih 100.000. Senang tidak? Senang nggak? Senang ya? Senang. Loh, kenapa saya dikasih 100.000? Gitu kan? Tapi saya kasih Kevin 200.000. Pertanyaan saya ke Afwan, bagaimana perasaannya? Jadi biasa, yang tadinya seneng, atau mungkin jadi, nah itu mah 200 Padahal nggak kekurangan apapun, nggak melakukan apapun, dapat aja 100.000. Cuman begitu tahu teman sebelahnya sama saya dikasih 200.000, perasaannya tiba-tiba berubah. Nah, Ibu, sebetulnya rizki setiap orang itu pada akhirnya sama. Apa yang dapat tertampung di perutnya, apa yang dapat ia gunakan, sama apa yang ia sedekahkan. Rizki yang benar-benar miliknya mah itu. Cuman kadang beda jenis sama jumlah aja. Tapi
Oleh sebab beda jenis dan jumlah, akhirnya kita tidak bersyukur. Akhirnya kita malah kufur. Padahal rizkinya oleh Allah sudah ditetapkan segitu, disyukuri dulu. Itu satu. Kedua, terkadang karena rizkinya ditetapkan segitu sedangkan orang lain lebih, dia merasa apa? Merasa hidupnya kekurangan, seolah-olah tidak cukup. Itu sebab apa? Sebab salah memahami rizkinya. Karena kayak tadi, yang satu dikasih 100.000, yang satu dikasih 200.000. Kan udah ketetapan di Allahnya begitu, nggak bisa diapa-apain. Misalkan dua-duanya sama-sama salto, sekali salto, nah hari Allahnya mau ngasih satunya 100, satunya 200, kumaha? Apa dibilang nggak adil? Nggak bisa. Dan itu pemahaman pertama ya. Maka mesti semuanya itu oleh Allah ada dalam kondisi yang cukup. 3 poin tadi pasti terpenuhi. Apa yang masuk ke dalam perutnya pasti terpenuhi. Apa yang ia kenakan pasti terpenuhi. Kalau dia bisa sedekah pasti dicukupkan. Karena Nabi mengatakan yang benar-benar rizki milik kita itu apa? Yang kita makan, yang kita kenakan, dan yang kita sedekahkan. Dan yang paling baik adalah yang kita sedekahkan. Ya, cuman kita mariwah sama yang 2 awal. Sibuk pilih menu makan, sama sibuk pilih model pakaian. Ya. Nah, itu konsep pertama ya Bu ya. Jadi ya udah pasti dicukupkan. Yang kedua, kalau sudah pasti dicukupkan, maka tidak akan pernah kekurangan. Kekurangan itu hanya perasaan kita aja. Abinara santai. Kita apalagi sudah berumah tangga Ibu ya. Acis tinggal sakieu deui, enjing teh kedah mam. Ya. Untuk besok itu lauk nggak ada, beras sisa segelas misalkan gitu ya. Ini besok teh kalau nggak dibeliin bensin teh nggak bisa, harus beli bensin ini. Gimana kita perasaannya? Ada kekurangan. Padahal, maka tidak Ibu, besok pun sudah Allah siapkan rizkinya. Dan kita jalanin besok hari, makan sesuatu yang kita tidak pikirkan sebelumnya. Jika mau biasa deh makan ayam, makan daging, dan besoknya teh makan ayam sama daging. Karena Allah sudah tentukan rizkinya. Maka jangan banyak takut, jangan banyak khawatir urusan dunia. Terus kenapa atuh sama Allah dikasih rasa khawatir? Kenapa sama Allah dikasih rasa takut? Sengaja biar kitanya minta, biar kitanya mendekat. Kalau nggak dikasih rasa takut, nggak dikasih rasa khawatir, lempeng kayak gitu, nggak ada berdoanya. Masa bodoh nanti tenang, enggak. Tetap rasa itu memang sama Allah dikasih, supaya kita ada doanya, supaya kita ada munajatnya. Sebagaimana orang-orang soleh terdahulu, sendal jepitnya putus, ya Allah sendal abi pegat, gentosan kununu enggal, ya Allah abi lapar, hoyong mam, tolong kasih saya makan. Karena kita memang perlu rasa khawatir dan takut itu Ibu. Tapi keliru kalau khawatir dan takutnya berlebih, sehingga seolah-olah tidak akan oleh Allah diberi rizki. Sedangkan sebelum kita lahir pun, bahkan 50.000 tahun sebelum alam dunia ini tercipta, kita teh sudah tercatat semua takdirnya. Jadi akang, teteh, ya jangan terlalu risau dengan masa yang akan datang. Tugas kita mah doa, ikhtiar, kemudian diakhiri dengan tawakal, selesai. Kita berencana untuk mendapatkan A, berikhtiar mendapatkan A, berdoa untuk dapat A, aiku Allah na dikasih B, kumaha? Maka kita harus pandai mensyukuri nikmat. Itu yang kedua ya. Tadi yang pertama pasti dikasih cukup. Yang kedua, apa tadi yang kedua berarti poinnya apa tadi Bu? Tidak perlu khawatir berlebih. Kemudian yang ketiga kan kata Ibu, tidak perlu memiliki sifat iri, dengki, hasad dengan rizki orang lain.
Allah sudah atur, kita punya segini, dia punya segitu. Dengan hikmahnya Allah, dengan wawasannya Allah, dengan ilmunya Allah yang melebihi ilmu kita, yang melebihi hikmahnya kita, ya udah gitu. Kenapa memelihara sifat iri, dengki, hasad? Namanya dia mah bisa menang gitu. Padahal umurnya sama, usianya sama, kerjaannya sama, orderannya sama, pesanannya sama, tapi nah dia mau bisa begitu. Hari udah rezeki dari Allahnya, kenapa? Ibu ya, kenapa? Saya alami itu akan di usia 21, 22. Ketika lihat Instagram gitunya sedih. Teman teh ada yang kuliah di Jerman, ada yang kuliah di Yaman, ada yang kuliah di Libya. Ya, abi mah begitu-begitu saja, weh. Kenapa teman-teman saya bisa gini? Ya udah rezekinya. Teman-teman saya dari luar negeri datang ke dia, lihat yayasan kita, kan kayak gini doang. Belum ada spesialnya. Tapi mereka mau membuat hal seperti ini, saya hese, kumaha carana? Loh, kok kumaha cara gitu? Kan Anda lebih pintar, belajar ke sana ke sini, pasti lebih tahu dong, gitu kan? Ternyata memang ya udah, yang satu diskinya di sini, yang satu diskinya di sini, selesai. Ya. Ibu, mungkin saudaranya dikasih sama Allah rezeki mobil, tapi ibu dikasih badan langsing. Ya udah, gitu lah. Saudaranya mungkin nggak bisa untuk langsing gitu. Ya udah, rezeki gitu ibu.